Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Bandar saham itu kayak urban legend. Lo tahu kan urban legend? Cerita rakyat yang beredar sebagai suatu yang benar, bisa menghibur, lucu, tapi juga ada yang mengerikan. Urban legend itu mencerminkan prasangka atau pikiran masyarakat terhadap suatu peristiwa, tapi benar atau tidaknya tidak pasti juga. Kalau lo masuk pasar saham, lo cuman tahu perusahaan penjamin emisi dan manajer investasi atau perusahaan sekuritas, apa itu punya asing atau punya domestik atau lokal ya. Kalau ini gampang, tinggal lihat saham mayoritas dimiliki asing apa punya lokal. Gue kasih contoh perusahaan asing yang beroperasi di pasar saham Indonesia. Ada Credit Suisse Sekuritas CS, DBS Vickers Sekuritas, DP, JP Morgan Sekuritas, Macquarie Securities, RHB, Philip, dan OCBC. Perusahaan-perusahaan yang gue bilang itu lebih dari 90% sahamnya punya asing. Bahkan beberapa sampai 99% sahamnya punya perusahaan asing. Termasuk Mirai Asset yang punya aplikasi HOTS, HOTS. Itu adalah perusahaan asing karena sahamnya dikuasai Mirai Asset Securities Limited sebanyak 99%. Sedangkan perusahaan sekuritas, penjamin emisi atau manajer investasi lokal contohnya Arta Sekuritas, Bahana Sekuritas, Bina Arta Sekuritas, BCA Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, kodenya PD, MNC Sekuritas, Samuel Sekuritas, Semesta Indovest Sekuritas, kodenya MG atau Sinarmas Sekuritas. Gue suka beberapa kali make istilah pedagang saham dengan bandar saham. Istilah ini sebenarnya berbeda secara teori, tapi dalam kenyataannya kita nggak bakalan tahu persis duit siapa yang jual dan beli saham suatu emiten. Kalau pedagang saham, walaupun punya duit gede, belum tentu dia bandar saham. Jadi ada beda antara bandar saham dengan pedagang saham. Apa bedanya? Pertama, kalau bandar saham atau market maker sudah pasti punya hubungan perikatan dengan emiten, seperti hubungan penyedia jasa dengan klien. Kalau pedagang saham nggak punya hubungan kerja dengan emiten. Perbedaan kedua, market maker komit nungguin saham suatu emiten dalam waktu tertentu karena sudah terikat dengan kesepakatan. Kalau pedagang saham enggak, mau jual hari ini nggak beli-beli atau ngantri lagi ya nggak masalah. Yang ketiga, market maker duitnya udah pasti gede, tapi kalau pedagang saham beragam, ada modalnya gede sampai ratusan miliar, tapi ada juga masuk pasar saham modalnya cuma 500.000. Dalam praktik, pedagang saham kecil kayak gue nggak bakalan bisa bedain mana bandar saham asing, mana bandar saham lokal. Karena namanya duit ya, nggak ada namanya. Lu pernah lihat duit dinamain di kertasnya? Enggak kan? Nah, ini yang dalam praktik dunia saham, pedagang lokal bisa nyamar jadi pedagang asing. Sebaliknya, pedagang asing bisa juga nyamar jadi pedagang lokal. Lah kok bisa? Karena orang kaya itu bebas, mau bikin perusahaan di mana aja. Konglomerat Indonesia banyak juga yang mendaftarkan perusahaannya di luar negeri. Sebaliknya, orang kaya asing banyak juga yang usaha patungan dan mendaftarkan perusahaannya di Indonesia. Begitu orang-orang ini beli, dia kan bebas mau milih broker apa aja. Mau beli sahamnya dari Mirai Asset, bebas. Mau beli sahamnya pakai Indo Premier, bebas. Jadi menurut gue nih ya, ini menurut gue, mungkin menurut lu juga beda. Gue nggak pusing ada bandar asing atau bandar lokal. Selagi harga saham gue naik, gue kan happy karena gue cuan. Dan sebaiknya lu ingat dan catat bener-bener, kalau nggak ada bandar, kalau nggak ada market maker, dan kalau nggak ada pedagang besar, saham lu pasti sepi. Bener nggak? Lu kan jam 9 pagi mau masuk ke pasar saham, bukan mau masuk ke kuburan. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.